saya persilakan. Halo Mas Adit. Oke, thank you sebelumnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan buat hadir di Tekatif kali ini. Kali ini di Tekatif kedua saya, kita akan membahas tentang distributed tracing, di mana temanya agak sedikit nyerempet ke DevOps, tapi buat kita sebagai programmer atau developer, mungkin bisa berguna untuk saat ini atau di masa depan juga bisa. Oke, kalau gitu bismillah kita mulai. Sebelumnya perkenalan, saya Aditya Kresna Permana, backend engineer di Tanda. 14 tahun. Pertama kali programming sudah sekitar 14 tahun yang lalu. Beberapa bahasa pemrograman yang pernah saya coba diantaranya ada dari paling awal tuh ada Pascal, PHP, terus yang sekarang tuh yang paling involved, yang paling sering digunakan itu Node.js dan Golang. Sedikit juga saya kadang nulis di situs pribadi saya di Kresnadev. Oke, sedikit perkenalan. Sebelum kita ngomongin tentang open tracing atau distributed tracing, pertama-tama kita mengenal dulu apa itu monolitik dan microservice ya. Jadi monolitik itu bisa dianggap sebagai sebuah software yang single software atau single application yang berjalan di server, di mana komunikasinya atau prosesnya dia cuman lewat library atau modul atau function di dalam internal aplikasi itu sendiri. Jadi contohnya kayak kalau kalian punya website pakai WordPress atau pakai apa ya, kalau zaman dulu ada banyak CMS gitu, itu bisa dibilang mirip atau bisa dibilang monolithic application konsepnya gitu. Di mana di dalam internalnya dia komunikasinya berdasarkan modul atau library atau function-function atau fungsi-fungsi yang berinteraksi satu sama lain di dalam environment-nya tanpa berinteraksi dengan ekosistem luar. Microservice sendiri bisa dibilang sebagai arsitektur yang loosely coupled. Jadi dia tidak mempunyai hubungan yang seperti dalam satu aplikasi, namun lebih menitik beratkan aplikasi yang saling bergantung melalui network atau komunikasi berdasarkan protokol, entah itu HTTP atau gRPC atau protokol lain lah yang bisa membuat dua aplikasi tersebut bisa berkomunikasi. Dan biasanya dalam microservice ini aplikasi tersebut diorkestrakan dengan aplikasi atau platform as a service kayak Kubernetes atau Docker Swarm atau platform kayak OpenShift dari Red Hat kayak gitu. Nah, tracing ini sendiri dalam monolitik itu terbilang sebenarnya kita tahu ya, cuman konsepnya itu belum begitu disebarkan gitu. Jadi kayak sebenarnya pada saat kita berinteraksi dari contohnya ada library untuk validation, lalu ke logging operation, lalu ke get products. Jadi ini anggapnya sebuah proses dalam satu request di mana satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Namun ini masih satu aplikasi. Nah, konsepnya seperti itu kalau monolitik. Jadi satu aplikasi besar independen yang tidak bergantung pada aplikasi lain dalam satu pelayanannya. Dan di sini seperti biasa komunikasinya begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti di sini ada proses get products, dia ambil sebuah ilustrasi ya, jadi ada permintaan terhadap
products, contohnya dalam satu aplikasi monolitik, di mana di tiap fasenya ada validasi user, logging, sampai get products dan caching, itu dilakukan dalam satu aplikasi tunggal. Jadi tidak berinteraksi dengan service-service di luar. Lalu berikutnya, untuk tracing dalam menggunakan konsep microservice, kita melakukan interaksi dengan ekosistem atau environment di luar aplikasi tersebut, di mana mungkin di sini ilustrasinya pada saat ada satu validasi user session, kita memanggil session manager, di mana dia akan mengecek session dari user tersebut, baru lanjut ke fase-fase berikutnya seperti logging tadi, ambil products, get products di sini. Di sini service-nya ada inventory, contohnya. Lalu inventory sendiri langsung meng-cache. Dan terakhir response. Nah, ini adalah satu konsep simple di mana microservice itu bisa berperan. Jadi prosesnya melibatkan environment di luar aplikasi itu. Gitu. Jadi mungkin akan lebih dari satu service, mungkin juga service yang dipanggil bergantung dengan service lainnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti mempunyai ketergantungan dengan service-service di luarnya. Oke, selanjutnya, jadi apa itu distributed tracing? Distributed tracing itu bisa dibilang distributed request tracing berdasarkan official documentation-nya dari opentracing.io, yaitu metode untuk menggunakan atau memprofiling dari aplikasi yang kita jalankan, which is aplikasi microservice tadi. Karena kesulitannya kalau tadi kita menggunakan microservice adalah kita men-tracing atau men-tracking data atau operasi yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya di tiap aplikasi-aplikasi kecil tadi melakukan logging, pastinya data log-nya bakalan tersebar kalau kita tidak ngumpulin atau membuat suatu pemetaan lagi menjadi satu log terstruktur. Atau meskipun menjadi satu log terstruktur, sequence dari log tersebut juga mungkin akan tumpang tindih karena tidak ada informasi mana log yang pertama kali didapatkan untuk user A dan user B kayak gitu, karena semuanya cuman sebatas logging dari data yang di-request saja. Jadi tidak ada informasi tentang user atau request dari aplikasi spesifik atau dari user spesifik kayak gitu. Lanjut ke konteks berikutnya. Jadi kalau tadi distributed tracing, terus apa itu open tracing? Yang jadi salah satu bagian besar dalam distributed tracing. Jadi open tracing ini bisa dibilang sebuah API specification. Jadi kalau kita ngomongin tentang nge-trace data, open tracing ini bisa dianggap sebagai aturannya. Jadi aturan yang membuat kita disiplin terhadap penulisan data-data mengenai tracing tersebut. Gitu. Jadi dia bukan framework, bukan library, bukan software yang bergantung pada spesifik language kayak Golang kah, PHP kah, atau Node.js kayak gitu. Jadi dia sebagai API specification, di mana kegunaan paling umumnya atau kegunaan utamanya itu menolong developer agar tidak terjebak dalam spesifik produk atau vendor yang dibuat untuk distributed tracing ini. Gitu. Beberapa
perusahaan yang menggunakan konsep open tracing ini diantaranya seperti Uber, di mana dia salah satu autornya yang menyerukan, Jaeger juga. Terus ada Apple, Yelp, dan Facebook. Dan beberapa produk sebenarnya yang menggunakan konsep open tracing ini itu kita tahu kayak misalnya yang buat kalian yang DevOps atau developer backend nggak asing dengan New Relic mungkin, atau Datadog, atau Instana, Zipkin, kayak. Oke, lanjut ke konteks berikutnya. Lalu apa itu Jaeger? Jaeger di sini adalah sebuah implementasi backend yang mendukung distributed tracing system. Jadi dia diciptakan oleh atau di-develop oleh Uber Technologies dari perusahaan Uber, yang gunanya yaitu tadi memonitoring dan troubleshoot microservice milik dia. Tapi lama-kelamaan mereka membuat open source dari versinya tersebut dan dinamakan Jaeger ini. Jaeger ini salah satu graduated project dari Cloud Native Computing Foundation atau CNCF, dan di dalam rilisnya dia mempunyai beberapa banyak support dari programming language kayak Golang, Java, Node, Python, C#, C++, kayak gitu. Jadi terinspirasi juga dari Dapper by Google. Jadi Dapper paper ini adalah paper dari Google waktu itu yang memulai konsep tracing. Tapi di sini Jaeger digunakan untuk mensupport si open tracing. Oke, lanjut ke konsep berikutnya tentang Jaeger ini, yaitu bagaimana si Jaeger ini bekerja. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada sebuah arsitektur dari Jaeger itu sendiri. Jadi kita anggap ini sebagai satu aplikasi microservice kita. Jadi kayak aplikasi kecil yang ada di Kubernetes atau ada di Docker Swarm, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Kubernetes, ini bisa dianggap kayak satu pods yang mempunyai kontainer yang berbeda kayak gitu. Jadi di sini ada satu pods di mana satu aplikasi atau aplikasi microservice-nya itu ditempatkan di sini, your app. Terus dia berkomunikasi dengan aplikasi Jaeger-nya, jadi Jaeger Agent. Nah, Jaeger Agent ini adalah satu dari keempat bagian software dari Jaeger tersebut. Jadi Jaeger ini ada ada 3. Yang satunya itu sebagai klien atau dianggapnya sebagai library yang nempel ke aplikasi kita. Jadi di sini ada 3 aplikasi yang bisa digunakan, namun di sini kalau misalnya ada kebutuhan mengenai scaling ability yang misalnya data stream-nya terlalu banyak atau terlalu cepat dalam mengumpulkan data, itu dia mensupport untuk buffering via Kafka, dan di sini baru ditambahin satu backend lagi, satu aplikasi Jaeger lagi namanya Ingester dan Indexer. Nah, jadi totalnya 4. Tapi sebenarnya dengan ketiga ini saja sudah cukup, bahkan hanya dengan Jaeger client dan Jaeger collector saja sudah cukup kalau misalnya kalian bekerja dengan aplikasi yang berbasis serverless kayak Lambda di AWS kayak gitu. Nah, dari ilustrasi di sini, aliran datanya itu dari aplikasi kalian yang menggunakan Jaeger Client atau menginstal Jaeger Client di aplikasi, itu menggunakan data transfernya dengan UDP protokol. Jadi kalau biasa pakai HTTP atau mungkin protokol lain gitu, jadi di sini menggunakan protokol UDP.
konsepnya fire and forget, jadi nggak menunggu untuk si agent-nya menerima atau enggak. Kalau HTTP kan biasanya si destination-nya harus mengkonfirmasi apakah datanya komplit atau enggak. Nah, kalau UDP itu konsepnya fire and forget. Jadi sekali kirim udah lupakan. Jadi konsepsi aplikasinya ini tidak terganggu atau jalannya si aplikasi tidak terganggu dengan proses si Jaeger itu sendiri. Lalu si Jaeger Agent ini kegunaannya gitu tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dia mendapatkan kiriman data dari Jaeger client dan langsung memproses atau mengumpulkan dan mengirimkan ke Jaeger collector gitu. Nah, di sini dari Jaeger Agent ke Jaeger collector itu menggunakan protokol gRPC. Dari Jaeger collector bisa langsung ke data storage seperti yang versi sebelumnya, atau dia bisa menggunakan buffer kayak gini. Terus setelah disimpan di data storage, berikutnya yang terakhir itu Jaeger query untuk menampilkan atau seperti sebagai UI-nya. Jadi dia sebagai front end yang menampilkan data dari kumpulan-kumpulan data dari Jaeger client ke Jaeger agent dan Jaeger collector tadi. Jadi data yang dikumpulkan ini karena fire and forget, jadi datanya kan butuh di parsing terlebih dahulu ya di Jaeger collector ini. Jadi Jaeger collector ini nge-parsing dulu, baru dia menyimpan ke sini. Atau dia kalau misalnya lewat buffer Kafka, dia langsung lempar ke sini, jadi nanti si Jaeger ingester yang bakalan nge-parsing gitu. Oke, selanjutnya itu konsep trace dan span. Jadi sekarang udah agak masuk ke konsep si open tracing. Trace and span ini bisa dianggap sebagai satu bentuk activity. Jadi ketika kalian mengunjungi suatu situs atau ketika kalian merequest ke satu service, nah itu bisa dianggap sebagai satu trace. Begitu. Jadi setiap trace itu mempunyai unique trace ID, di mana antara satu trace dengan trace yang lainnya pastinya mempunyai perbedaan konteks atau mungkin kesamaan. Tapi intinya di sini trace ID ini yang akan menjadi konteks kita dalam melakukan tracing gitu. Lalu span itu sendiri apa? Kalau kalian lihat di preview di sini, span itu seperti satu bagian dalam pemrosesannya. Jadi span itu bisa ada lebih satu atau lebih dalam satu trace. Contohnya di sini ada sekitar kalau dihitung ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 span, di mana satu span ini mempunyai banyak span child atau anak-anaknya. Jadi ada J ini sebagai parent, lalu ada KLM sama O itu sebagai child-nya. Nah, di dalam konteks span ini, dia akan melakukan tracing dari awal mula aplikasi atau proses itu berjalan sampai proses itu berhenti. Jadi secara konsep, span itu bisa dibilang sebagai proses dari awal sampai akhirnya dia mengembalikan nilai atau return value gitu. Jadi kita bisa anggap kayak proses query ke database dari sebelum kita mengquery sampai setelah kita mengquery, atau kita bisa anggap sebagai pada saat kita memanggil sebuah fungsi dalam kode program kita. Nah, itu kan kita bisa tentuin ya sebelum kita memanggil fungsi tersebut sampai setelahnya. Jadi selisih di antara kedua waktu tersebut kita bisa simpan atau analogikan sebagai span ini. Dan misalnya dalam satu function atau satu fungsi tadi melakukan
operasi lanjutan di bawahnya atau di dalamnya, itu kita bisa membuat span child atau span di bawahnya lagi. Jadi makanya ilustrasi gambarnya di sini memperlihatkan satu span ini bisa mempunyai banyak span. Jadi ini dianggap sebagai proses-proses yang ada di dalamnya, kayak gitu. Nah, dalam melakukan pelaporan atau reporting data dari span tadi, seperti yang tadi saya ceritakan atau jelaskan di slide sebelumnya itu menggunakan UDP, di mana dari Jaeger agent, dari Jaeger client ke Jaeger agent menggunakan protokol UDP. Jadi UDP protokol UDP dari Apache Thrift. Terus dari gRPC itu bisa juga, tapi nggak bisa ke Jaeger agent, harus ke Jaeger kolektornya. Jadi kayak yang tadi saya ceritakan, bisa ilustrasinya seperti function lambda di AWS contohnya. Terus beberapa protokol lain ada Thrift over HTTP, JSON, dan zipkin format. Hanya satu di sini yang unofficial, yaitu JSON via HTTP. Kita lanjut ke topik penting berikutnya, itu tags, logs, and baggage. Jadi ke teks dulu ya. Jadi teks itu dalam open tracing adalah sebuah operasi dalam memberikan suatu tanda. Jadi untuk nantinya kita gunakan sebagai query atau filter dalam data trace kita. Gitu. Contohnya di sini ada satu cuplikan codingan ya. Jadi di sini ada satu span object. Jadi span object ini membuat suatu tag di mana tagnya itu mengenai HTTP method, namanya post, terus URL-nya sekian, terus di sini juga ada set tag untuk sampling priority, text error, dan seterusnya. Jadi set text ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang common, atau mungkin aplikasi kita berpotensi untuk mendapatkan hal tersebut, kayak contohnya error atau hal-hal yang lain. Dan kalau kalian lihat, teks-teks di sini itu berasal dari library open tracing tadi. Gitu. Jadi variabel teks di sini diimport dari library si open tracing tadi. Lanjut ke konteks berikutnya, yaitu logs. Logs itu adalah key value pairs, mirip kayak kita bikin log dalam pemrograman kita. Cuman bedanya adalah biasanya yang dianjurkan dalam proses logging ini adalah sebuah logging yang structured. Jadi logging yang mempunyai konsep structured logging. Jadi ada eventnya apa dan message-nya apa. Dah, itu aja. Yang disarankan oleh open tracing seperti itu. Jadi kita nggak masukin, meskipun kita bisa ya, kayak masukin selain event dan message, misalnya ada error konteksnya apa misalnya, atau mungkin pesan-pesan yang lain dari proses yang dimaksud kayak gitu. Cuman secara basic, secara umum, event dan message saja sebenarnya udah cukup gitu. Dan biasanya logging ini digunakan untuk debugging atau sifatnya yang berbasis informasi untuk dilihat dia melakukan apa, atau kita mau trace atau mau capture data pada saat span itu berproses kayak gitu. Dan yang terakhir itu konsepnya baggage. Baggage ini sebuah metode di mana kita bisa menyimpan data sementara dari span yang sedang berjalan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada contohnya saya nyimpen order ID dengan value 100.
Dan di sini di aplikasi, tadi ini di aplikasi A ya, jadi anggaplah ini beda aplikasi. Jadi ada pemanggilan service dari aplikasi A ke aplikasi B gitu. Cuman dalam konteksnya, dia menyimpan baggage dengan order ID 100 dan dia ambil di aplikasi B dengan konteks yang udah diset tadi si order ID ini namanya. Atau istilahnya bisa kalian analogikan kayak bagasi lah, set baggage itu kayak kita naruh sesuatu di dalam bagasi, terus kita naik pesawat, terus udah landing, kita buka bagasinya, terus bisa kita gunakan atau bisa dilihat isinya apa gitu. Jadi kayak semacam transport gitu dari aplikasi A ke aplikasi B. Dan yang paling saya tekankan di sini adalah sebisa mungkin yang disimpan dalam baggage ini adalah nilai-nilai primitive value. Jadi kalau dalam programming itu biasanya yang value primitif kayak string, integer, boolean, terus float mungkin kayak gitu. Jadi bukan yang sifatnya seperti objek atau objek spesifik ke language-nya gitu. Karena itu begitu diekstrak atau diambil di aplikasi berikutnya, mungkin nggak akan bisa di parsing kayak yang di aplikasi sebelumnya, meskipun bahasa pemrogramannya sama. Terus konteks yang berikutnya adalah inject dan extract. Jadi inject dan extract ini adalah sebuah konsep di mana inject di sini saya jelasin inject dulu adalah sebuah konsep untuk meng-carry. Jadi meng-carry informasi dari span yang ada di aplikasi yang sebelumnya. Jadi misalnya aplikasi A tadi nih yang di sini. Jadi contohnya ke yang tadi, aplikasi A dan aplikasi B itu melakukan proses inject dan extract. Karena di sini saya belum menyampaikan tentang gimana span ini bisa nyampe ke aplikasi B. Itu dalam satu trace. Nah, di sini baru ada konsepnya inject dan extract, di mana dia menjelaskan informasi dari span tersebut bisa dilanjutkan ke service yang dipanggil. Contohnya aplikasi A dan B tadi. Nah, di sini ada satu variabel namanya request headers, dan di sini dia melakukan operasi inject ke request header ini dari span di aplikasi A ini. Gitu. Jadi sebelum sebuah span atau sebuah operasi melakukan request ke microservice lain atau ke service di luarnya yang masih melakukan proses tracing, kita bisa melakukan proses inject. Nah, di sini header-nya kita inject ke request data list products di sini contohnya. Dan setelahnya kita bisa ekstrak di tujuannya di aplikasi B melalui header yang didapat gitu. Jadi kalau sebelumnya tadi di inject ke dalam header request yang di sini gitu di sini. Nah, setelahnya di tujuannya itu harus diekstrak. Karena kalau enggak dia akan mulai span baru tanpa mempunyai child. Kayak bagan yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi kayak ada span banyak, ada 5 tadi. Nah, kalau misalnya kita nggak ngelanjutin dari konteks span sebelumnya, itu nggak akan mempunyai nilai dari span sebelumnya. Jadi informasinya hilang. Tapi kalau kita lanjutin, kita bisa ekstrak dan kita sisipkan sebagai child of new span yang ini. Jadi prosesnya bakalan jadi satu trace gitu. Nah, di sini konsepnya si ekstrak itu. Untuk preview atau gambarannya gimana, bentuk hasilnya si Jaeger dan Open Tracing ini bisa dilihat, itu mungkin ada sedikit screenshot ya. Jadi di sini ada
contoh dari teks yang udah diisi atau yang sudah dilakukan di dalam proses span. Dan di sini ada pemanggilan ke service di luar dari aplikasi tersebut. Jadi kalau kalian lihat ada service A, service C, sebenarnya ada service B juga. Itu dalam konteksnya dia melakukan pengiriman dari service A ke C melalui header tadi, inject dan extract. Terus logging dan tags itu juga akan muncul di sini. Gitu. Sampai sini sepertinya cukup. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan tadi, bisa ditanyakan. Yep. Ada pertanyaan nih Mas dari teman-teman di Slido. Dari Anonymous. Apakah monolith punya kelebihan dibanding microservices? Setiap gaya dalam struktur software pasti punya kelebihannya. Kalau yang saya tahu, monolitik itu kelebihannya cepat dalam proses komunikasi antar internal modulnya, lebih mudah dalam maintenance aplikasi mungkin, kecuali untuk bagian scaling ya. Karena kalau monolitik, kalian biasanya akan sedikit kesulitan untuk scaling dan mau nggak mau nanti dipecah-pecah ke bagian-bagian kecil. Tapi keuntungannya development-nya lebih cepat dan proses debugging lebih mudah, dan mungkin kalian nggak butuh konsep open tracing atau distributed tracing karena dia single application. Terus dengan logging juga mungkin udah cukup bisa diterima gitu untuk melakukan tracing seperti ini. Oke, udah terjawab ya. Kemudian ada lagi nih, berarti untuk body nggak bisa dimasukin ke tags ya. Terus kalau kita mau lihat isi body ataupun respon dari service lain, itu lihatnya di mana? Oke, ini juga salah satu pertanyaan bagus ya. Jadi kalau body dari response maksudnya, jadi kalau ada request, ada response-nya gitu ya. Nah, response body itu bisa aja dimasukin ke teks, atau kalau misalnya pengen diambil sebagai string atau sebagai specific value-nya aja, misalnya nggak semua body, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau keseluruhan body-nya dimasukin ke trace, bisa aja, tapi saya khawatir akan ada data yang nggak terlalu penting ketika kita nyimpen body ke semua trace. Nah, satu yang perlu ditekanin, kita bisa aja melakukan sebuah tracing ketika hal-hal penting yang kita anggap harus disimpan itu muncul. Contohnya kayak ada error atau ada malfunction dalam aplikasi kita. Nah, itu kita bisa nyimpen. Jadi kalau masukin bodinya bisa aja, cuman konteksnya mungkin di saat-saat yang tertentu kayak ada error atau ada sesuatu yang pengen di-debug atau something kayak gitu. Jadi nggak semuanya ya yang disimpan di teks itu dari data yang keluar dari satu service. Jadi kita mesti pilih-pilih juga. Karena nantinya data itu kan bakalan mengalir ya. Karena makin banyak request yang dilakukan oleh customer kita atau yang dilakukan oleh user, itu impact-nya ke data yang kita simpan juga gitu. Oke, terjawab ya. Satu gitu. Pertanyaan lagi nih sebelum lanjut. Berarti ini bisa nge-trace kalau ada masalah pada distribute transaction ya, Mas? Iya, bisa banget. Jadi contohnya ya, kayak tadi, coba saya lihat ke slide yang... Nah, contohnya di sini,
yang contoh span tadi kan saya ada, nah ini di sini. Nah ini bisa banget kayak contohnya kita mendapatkan sebuah throw error di dalam aplikasi. Nah kita tinggal buat sampling priority. Jadi text sampling priority ini adalah metode sampling dari open tracing yang mewajibkan bahwa span kita itu harus di record atau harus disimpan. Karena satu yang belum saya jelasin kayaknya, nggak semua, kita bisa melog semua span dalam konsep tracing ini, semuanya kita simpan gitu. Tapi ada juga kita bisa tuning misalnya cuma 10% dari request yang masuk kita logging, atau ketika ada error aja gitu. Jadi ketika di sini ada error, kita ubah sampling priority-nya jadi 1, di mana span ini akan di log dan buat tagging error jadi true. Lalu informasi berikutnya kita bisa simpan via span log atau set tag dengan custom key sendiri kayak gitu. Jadi ketika ada error transaction atau error dalam satu operasi di fungsi yang kita panggil kayak gitu, itu bisa banget. Nah, dan itu memang salah satu kelebihannya dia. Gitu. Semoga menjawab. Oke, mungkin satu lagi deh sekalian pertanyaannya. Stack trace error bisa dilihat di open tracing juga nggak? Stack trace-nya. Nah, ini balik lagi ke yang tadi ya. Stack trace error itu kan bagian dari application error ya. Karena kalau konteksnya stack trace-nya itu di node, mungkin kita bisa ambil dari object error, atau kalau di Java atau di mana. Tapi itu tergantung dari kitanya mau nyimpen stack trace-nya atau enggak. Kita bisa simpen ke span log juga, atau kita bisa ubah dulu stack trace-nya ke bentuk yang lebih primitif kayak string, atau ya mungkin string ya, kayak mungkin kalau nyimpen dalam bentuk JSON saya belum pernah sih kalau di Jaeger UI-nya nanti tampilannya gimana, tapi semua datanya bisa di log, dan pada akhirnya kita juga yang menentukan mana yang sifatnya lebih informatif untuk ditampilkan, karena nggak semua dari error itu biasanya nggak semua dari error harus ditampilkan. Mungkin kalau dia balikannya error status code 500, ya mungkin kita bisa ambil stack trace-nya. Tapi kalau 404 atau something yang berbau server error kayak gitu, kita cuma perlu tahu status code-nya aja atau message-nya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, kejawab ya, Anonymous. Semoga menjawab. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas Adi ke next. Bisa saya demoin tentang gimana caranya itu bekerja ya? Kayak gimana nyalain si Jaeger-nya itu sendiri, kayak gitu. Oke, silakan Mas. Oke. Untuk contoh dari demonya, yang ini, itu kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya nanti mau coba sendiri di komputer lokal kalian. Sini saya akan coba ngedemoin untuk gimana caranya kita nyoba. Jadi kalau pakai Jaeger ini, cara paling simpel adalah kita coba download si Jaeger binary-nya. Di sini coba saya kasih lihat. Nah, di sini saya udah download Jaeger versi 1.2.0. Kita bisa jalanin Jaeger all-in-one. Jadi di sini kalau kalian lihat ada banyak binary dari Jaeger itu sendiri. Jadi kayak yang tadi saya jelasin, ada Jaeger agent, ada collector, ada ingester, dan query. Nah,
dia menyertakan juga example hot rod, tapi di sini saya pakai codingan sendiri, jadi lebih mengerti karena dipraktikin langsung kayak gitu. Nah, untuk starting semuanya ini, agent, collector, ingester enggak sih, agent, collector, dan query, kita cuman tinggal panggil Jaeger all-in-one aja. Begitu udah di start, dari aplikasi contohnya, saya coba running aplikasinya dulu. Nah, di sini ada aplikasi service A atau API A, pakai Node.js. Di sini saya jalanin aplikasi B di port 8111. Di sini dia beda sendiri. Oke, yang terakhir ada aplikasi C, dia pakai Go, jalan di port 8112. Nah, saya coba lakukan sedikit demo di tracing-nya. Saya nonaktifin dulu ini. Jadi tadi ada di localhost port 8110, API users 1. Jadi di sini ilustrasinya saya melakukan hit ke salah satu service API users dengan ID 1. Nah, dia mengembalikan JSON ya, di sini ada kelihatan. Nah, baru saya coba buka si Jaeger UI-nya di port 16686. Nah, di sini Jaeger UI-nya tempat di mana kita bisa melihat hasil trace tadi. Jadi kita tinggal pilih dari trace dari service A, B, C yang udah kita jalanin tadi di sini. Ini service A, B, C. Nah, itu kita bisa pilih service mana yang mau kita lihat. Meskipun service A dan B dan C, kalau mereka berhubungan, datanya tetap ditampilkan data yang sama gitu. Nah, contohnya sini saya ada request API users/1 dari request HTTP yang ini. Nah, ini kalau dilihat, detailnya adalah banyaknya span atau service dari service A, B, dan C. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat mana yang memblok service ini dari service C. Misalnya ada span namanya publish event gitu. Karena di sini kelihatan trace-nya untuk service A get bank account itu berjalan setelah service C atau service yang ini itu selesai gitu. Jadi semacam ada blocker di sini. Kalau dilihat, ya ada blocker yang mengakibatkan pemanggilan get bank account ini tertahan gitu. Sorry, yang ini juga termasuk setelahnya. Jadi di sini kelihatan kalau misalnya informasi yang di-set lewat tagging tadi, contohnya seperti HTTP method, status code, URL. Nah, ini ada samplingnya, terus dan loggingnya itu bisa kelihatan. Jadi itu, nah ini contohnya saya bikin satu logging custom, dan sebenarnya kalian juga bisa bikin logging yang lebih variatif. Dan di sini ada logging yang saya coba untuk nge-log data spesifik dari Go ya. Jadi di Go itu ada variable map. Begitu saya log map-nya, dia di-convert lagi ke string. Jadi kalau melakukan logging mengenai objek atau yang non-primitif, ada baiknya saya saranin di-convert dulu ke string atau ke bentuk primitif. Karena tergantung dari tiap-tiap language itu sendiri meninterpretasikan ke std out atau ke
bentuk primitifnya gimana gitu. Di sini kebetulan pakai Golang dia mentranslate ke bentuk stringnya seperti ini. Yang lainnya sih sama sih, contohnya kayak gitu. Dan ketika kita melihat logging kayak gini akan lebih informatif kalau misalnya kita cuman nyimpen yang diperlukan aja. Jadi itu dia kenapa alasannya tadi nggak setiap respon body atau respons dari service kita itu di log, karena kita nggak selalu ngelihat semuanya di sini. Meskipun kalian bisa, tapi mesti dipilah-pilih juga. Kalau misalnya berbau transaction critical kayak penambahan, pengurangan saldo mungkin ya acceptable. Tapi kalau yang cuman ngecek availability sebuah produk atau something yang nggak terlalu important, menurut saya sih nggak terlalu baik gitu. Oke, sampai situ sepertinya demonya. Nah, ada nih Mas Adit. Ada simulasi kalau ada error di service bawah-bawahnya. Ada nggak simulasi? Kalian bisa coba sendiri sih. Saya udah pernah coba simulasi error, bisa sih. Selama sebelum melakukan proses apa ya? Jadi ketika ada error kan biasanya kita ada metode kayak ada try catch atau on error atau apapun lah yang mengcapture error tersebut. Nah, ketika kita melakukan capture error, contohnya kayak gini di slide ini. Nah, ini jangan lupa di finish span-nya. Jadi span tadi itu kan udah dimulai atau sudah di start. Jadi span itu harus di finish biar errornya itu tetap kekirim. Dan harusnya kalau misalnya kita pakai, contohnya kalau saya pakai Node.js, Framework Express, itu dia langsung ke middleware error atau ke error handler. Jadi di error handler dia otomatis ngirimin span-nya gitu. Kalau simulasinya sih belum ada, tapi saya pernah melakukan. Kalau simulasi kayaknya mesti buka codingan. Oke, ada lagi nih Mas Adit. Log di open tracing bisa di search by keyword tertentu nggak? Bisa. Jadi kalau yang tadi kita lihat di tag, nah di bagian tag ini nantinya yang akan berfungsi sebagai filter query. Nah, kalau di Jaeger query, kalau kalian lihat di contohnya di sini, coba balik ke halaman utama. Nah, di sini ada filter tag. Contohnya, nah ini ada contoh error sih sebenarnya nih. Jadi kalau di Chrome, dia setiap saya panggil lewat sini, lewat tabs, dia nganggapnya kan sebagai pemanggilan website. Jadi dia ada manggil favicon. Nah, contoh errornya mungkin ini ya, untuk pertanyaan yang tadi sebelumnya. Nah, ini contoh dari trace error yang request API user tadi, di mana dia mengembalikan not found atau 404. Oke, untuk pertanyaan yang sekarang, itu bisa lewat teks ini. Jadi teks ini kita bisa cari misalnya dengan http status code. Ini teks ya, bukan bukan sesuatu yang apa ya, yang fix gitu. Jadi teks kita bisa tentuin sendiri juga namanya kayak gimana. Kan, tapi bedanya yang HTTP status code ini dari aturan API specification open tracing tadi. Jadi biasanya di setiap request pasti ada. Jadi kita bisa melakukan filter di sini. Nah, dia akan ngembaliin yang
sesuai dengan teks yang dimiliki gitu. Karena di teks ini mungkin ada, di trace ini ada teks 200 dari HTTP status code gitu. Jadi tinggal kita aja yang nentuin kayak gimana nanti membuat teks untuk dilakukan pencarian. Oke, jawab ya, Anonymous. Ada seperti itu. Next question. Thank you banget Mas Adit buat sharingnya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu baru buat kita dan keren banget sih. Phone tracing. Oke, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa berguna buat teman-teman di masa sekarang atau yang akan datang. Kira-kira sekian dari saya. Kalau misalnya mau coba-coba atau ngeliat-liat gimana konsepnya atau codingan dari tracing si Jaeger yang tadi, preview tadi, itu bisa dilihat di sini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.